selanjutnya di sini aku Putri Aprilia Revalda dan Saya Husna Kanza Maria Putri. Dan di episode kali ini kita bakal bahas isu yang lagi cukup ramai nih di media sosial ya. Iya betul Khususnya di platform X. Nah, belakangan ini viral sebuah opini dari seorang wanita yang menyatakan bahwa sahur itu mengganggu jam tidur. Pernyataan ini memicu banyak respon. Ada yang setuju jika dilihat dari sisi kesehatan, ada juga yang kurang tepat jika dilihat dari sisi agama. Oke, nah di episode kali ini kita nggak mau langsung menghakimi nih. Kita mau lihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi kesehatan, sisi agama, dan juga dari sisi sosial, serta etika berpendapat di media sosial. Karena kadang yang bikin ramai itu bukan cuma opininya, tapi cara kita untuk menyikapinya. Bener banget. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang sahur mengganggu waktu tidur. Oke, nah di sini juga kita sudah bersama dengan narasumber kita, nggak usah jauh-jauh nih. Ya, dekat-dekat aja. Beliau salah satu guru di Mas 1 Indramayu, Ustadz Haji Tardi, yang memang sudah menguasai di tema yang akan kita angkat pada hari ini. Oke. Nah, Bapak, kalau misalnya kita memiliki pandangan yang sensitif, lebih baik disampaikan sebagai diskusi atau disimpan sebagai statement. Ya, kalau menurut saya, kalau itu memang harus menjadi kajian, bisa disampaikan. Sekarang kan banyak yang komentar ya. Sekarang sudah banyak yang komentar ya. Nah, itu akhirnya menjadi kajian dari beberapa ustadz, kiai, kemudian ya menjadi obrolan yang serius lah. Nah, kemudian semua orang akan termotivasi untuk belajar kembali tentang perbedaan itu. Ini Pak, tadi kan Bapak sempat membahas tentang keberkahan tuh ya. Nah, apa sih yang dimaksud keberkahan dalam sahur? Ya, kalau bicara berkah itu dari bahasa Arab, istilah barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita kaitannya dengan ibadah makan sahur, kemudian di situ kata Nabi menyatakan ada keberkahan, itu secara langsung bisa kita rasakan dengan cara membandingkan. Misal saya puasa, Mbak puasa ya, sama-sama puasa. Saya makan sahur, kemudian Mbak tidak makan sahur. Setelah siangnya atau pagi kemudian sampai waktu sore maghrib, apa yang bisa kita rasakan? Perbedaan antara makan sahur dengan tidak makan sahur. Lebih lemas ya. Nah, di situ akhirnya untuk melakukan kebaikan pun akan berkurang kan? Tidak maksimal, tidak sempurna. Akhirnya yang terjadi apa? Seharian tidur dulu. Ya, tidur dulu. Nah, ini yang menjadi keberkahan. Tapi di sisi lain yang jelas bisa kita rasakan bahwa dengan makan sahur ternyata bisa menambah energi. Energi itu kekuatan yang terbangun dari yang kita konsumsi. Itu yang kemudian mendorong kita bisa melakukan aktivitas secara maksimal dan sempurna. Oke, Bapak. Oke, berikut. Oke, Bapak. Ya. Selanjutnya, bagaimana agar sahur tidak hanya sekedar makan, tetapi juga menjadi ibadah yang bernilai pahala. Ya. Apalagi yang namanya makan sahur kan sudah diniatkan lebih awal untuk berpuasa ya. Iya, benar. Otomatis itu secara paketan ya sudah ibadah sebenarnya. Sebab pada intinya yang namanya makan, minum itu sama dengan perbuatan-perbuatan yang mubah. Ya, semacam tidur itu juga mubah. Artinya secara kajian fikih tidak dihukumi haram, tidak dihukumi halal, tidak dihukumi makruh. Tapi setiap yang mubah kemudian kalau kita niatkan untuk lillah, untuk ibadah,
contoh kecil lah. Sebelum kita tidur, kemudian kita seperti perilaku umat Islam pada umumnya sebelum tidur baca basmalah, bismillah, kemudian doa sebelum tidur. Tapi bukan sekedar itu saja. Diniatkan sebelum tidurnya, ya Allah bangunkan saya. Iya. Dengan tidur ini supaya bisa bangun malam. Nah, atau saya niatkan, ya Allah saya bangun tidur, saya niatkan dengan tidur ini untuk bisa makan sahur. Itu juga sudah bernilai ibadah. Tapi kalau di luar Ramadan, misal tidur malam, sama. Hanya kan tidak ada sahur kalau paginya tidak puasa ya. Nah itu sama. Sebenarnya kalau kita niatkan tidur untuk ibadah, sama. Itu bernilai ibadah, berpahala tidurnya juga. Makanya kalaulah orang tidur yang kemudian dihukumi mubah, itu bisa juga haram. Tahu nggak? Tidur yang bisa dihukumi haram. Apa tuh Pak? Tidur sudah masuk waktu sholat, dia tidur. Kemudian sampai bangun sudah keluar dari waktu sholat yang berikutnya. Contoh, sudah waktu duhur, ya, dia tidur. Sudah adzan duhur, sudah masuk waktu duhur, dia tidur. Bangun-bangun, asar. Atau maghrib. Iya, maghrib. Jadi lewat 2 sholat. Nah, tidurnya itu sudah dihukumi haram. Karena apa? Sudah meninggalkan kewajiban. Paham nggak? Iya. Kalau ketiduran gimana tuh Pak? Ya beda lagi kalau ketiduran. Ketiduran tuh begini, misal tidur jam 10 ya. Kemudian bangun jam 7 pagi. Ya. Tidur jam 10 malam. Bangun jam 7 pagi. Enggak sholat subuh kan? Iya. Berarti ketiduran itu ya. Karena tidurnya sudah dari sebelum waktu subuh. Nggak mendekati ya. Ya, pokoknya kalau tidur sebelum waktu sholat itu mubah, Mas. Tapi kalau tidur sudah masuk waktu sholat, kita nggak sholat duluan. Kemudian bangun-bangun sudah di luar waktu sholat yang tadi. Nah, berarti sudah dihukum haram tidurnya aja. Jadi yang mubah itu bisa berubah hukum bila mana kita tidak mengkondisikan sesuai dengan waktu seperti itu. Ada lagi nih Pak pertanyaan. Iya. Kalau sahur itu disebut membawa berkah, apakah kita boleh melihatnya hanya dari sisi gangguan tidurnya aja? Oh ya tidak. Tidak. Kalau yang namanya sahur kan sunnah. Jadi kalaupun kita misal bangun tidur hanya untuk makan sahur kemudian kita tidak menyempatkan untuk sahur, nggak masalah. Bong itu sunnah kan, tidak wajib sahur. Nah, hanya yaitu tadi efektivitas dari sahur itu nanti kita bisa rasakan. Efektivitas kita tidak makan sahur pun kita bisa rasakan langsung karena kita yang mengalami. Dan tentu kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita tidak biasa berpuasa di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, misal puasa Senin Kamis atau puasa hari-hari putih 13-14 atau puasa-puasa sunnah lainnya, kita puasanya dituntut sepertinya di bulan Ramadan saja, pasti akan kaget antara sahur dengan tidak sahur. Makanya Rasulullah itu puasa sunnah itu ketika melihat situasi. Misal dalam satu kasus Rasulullah bertanya kepada istri, adakah hari ini makanan yang kita makan? Kemudian jawaban istrinya, tidak ada ya Rasul. Maka Rasulullah apa? Tidak marah. Kemudian tidak ngomel kayak kita sebagai seorang suami kan. Tapi kemudian apa yang beliau lakukan? Langsung puasa. Puasa sunnah kan tidak harus niat dari malam. Pagi pun boleh. Di saat kita tidak menemukan makanan misal, tidak menemukan minuman, atau tidak punya uang misal untuk jajan, ya udah nggak apa-apa. Sunnah itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib kan, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i niatnya di malam hari, itu harus sebelum fajar. Nah itu perbedaan kita dengan Nabi. Kalau Nabi itu ya orang yang paling hebat, bisa mengkondisikan orang lain, bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Oke Bapak. Selanjutnya,
ada hadis yang menyebutkan nih Pak, bahwa pembeda antara puasa umat Islam dan ahli kitab adalah makan sahur. Nah, kenapa sahur disebut sebagai pembeda identitas umat? Ya. Jadi yang namanya puasa itu bukan saja kewajiban orang Islam, tapi umat-umat terdahulu sebelum zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi perilaku individual kaitannya dengan puasa. Bedanya umat terdahulu dengan umatnya Rasulullah SAW itu di waktu buka dan sahur. Ciri khas. Makanya termasuk khoso isi umat Rasulullah Muhammad SAW, termasuk kekhususan keutamaan umatnya Nabi. Ketika mereka berpuasa, sama-sama puasa. Saat berbuka, mereka tidak berbuka. Nanti bukanya di waktu sahur. Atau di saat berbuka, mereka berbuka. Tapi ketika sahur, mereka tidak sahur. Di situ pembedaan. Jadi, kalau kita saat berbuka ya buka. Habis buka kemudian makan, minum biasa kan. Nah, giliran sahur kita sahur. Hebat kan? Kalau umat-umat terdahulu tidak. Jadi kayak puasa 24 jam. Jadi misal sahurnya jam 4. Itu nanti bukannya jam 4 lagi, jam 4 pagi. Atau bukannya maghrib. Sahurnya ya waktu maghrib itu. Berarti sahurnya mereka tidak. Coba bayangkan. Umat-umat terdahulu puasa itu seperti kalau bahasa dalam tirakat itu namanya mati geni ya. Puasa mati geni. Puasa mati geni itu ketika waktu maghrib mereka tidak berbuka puasa. Nanti buka puasanya itu di saat pagi hari. Seperti itu. Berarti kita sebagai umat Islam itu punya keuntungan ya Pak? Iya, harus bersyukur. Iya, betul. Sudah diberi keleluasaan untuk kita berpuasa dengan mengkondisikan waktu hanya 12 jam. Betul. Untuk ukuran Indonesia. Iya. Itu makanya kita bersyukur sekali sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi-nabi umat-umat terdahulu kalau mereka masih hidup pasti akan cemburu dengan kita. Iya, betul. Dalam kaitannya ibadah puasa pasti cemburu lah, pasti. Tuh, makanya kita harus bersyukur dengan durasi puasa yang mohon maaf ya tidak begitu panjang lama, hanya 12 jam ukuran Indonesia, itu pun sudah kita disunahkan buka dan sahur.